warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung, nikmat yang senantiasa kita rasakan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, sehingga sampai saat ini kita selalu mengharap syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Untuk malam ini kita akan membahas bab zuhud dan warok. Bab zuhud dan warok. Bab zuhud. Jadi zuhud dan warok. Jadi az-zuhdu wal warok. Jadi ini berkaitan dengan hal-hal yang berpengaruh di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana harta kekayaan itu menjadi sangat berharga, sangat mulia ketika kita selalu dalam lingkup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa aktivitas kita, seluruh kegiatan kita harus dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Biar apa? Biar harta kita, kekayaan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan yang akan kita bahas tentang zuhud dan warok. Bab zuhdi wal warok. Nah, ini makna az-zuhud. Jadi arti zuhud secara bahasa di sini qillatir raghbati fi syai'i aw anhu. Wa fil istilah bughdud dunya wal i'rad anha. Zuhdu, az-zuhdu, zuhud itu mengurangi kecintaan. Jadi maksudnya, jadi arti kata harta, kekayaan itu kan mal. Jadi arti kata harta atau kekayaan itu bisa diartikan mal. Ya. Mal itu arti sesungguhnya adalah cenderung. Jadi miring, cenderung ke kanan atau ke kiri. Jadi mal itu artinya harta di sini. Atau harta. Atau kekayaan. Tapi arti sesungguhnya mal itu berasal dari mala yamilu. Mala yamilu atau condong. Jadi kenapa orang setiap pagi dia pergi kerja, pergi ke tempat dia beraktivitas, tempat dia ngantor, itu namanya kecenderungan. Bisa jadi kecenderungan itu positif dan bisa jadi pula kecenderungan itu bisa negatif. Jadi kenapa hal ini berkaitan dengan zuhud, az-zuhdu, zuhud dan warok. Jadi kalau kecenderungan itu kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, beraktivitas sampai kita mendapatkan hasil dari aktivitas kita masih dalam kerangka beribadah kepada Allah, maka itu baik-baik saja. Tetapi kecenderungan yang tidak boleh banyaknya keinginan. Jadi jadi condong itu kan bisa condong ke kanan dan ke kiri gitu. Jadi begini. Kadang ke kanan ke kiri. Nah, itu namanya mal. Jadi arti sesungguhnya mal itu bukan harta kekayaan. Jadi itu miring, condong. Bisa condongnya positif, bisa condongnya negatif. Nah, zuhdu ini maksudnya apa? Qillatur raghbah. Jadi harta kekayaan itu bukan semata cinta saja, cinta kepada dunia saja.
tetapi harta kekayaan itu adalah sebagai ibroh. Jadi kalau kita menghasilkan banyak harta, maka ibadah yang ada di sana adalah sedekah, infak atau lain-lainnya, zakat atau hal-hal untuk mendukung suatu hal yang positif. Berarti apa? Orang yang beraktivitas dari pagi sampai malam itu kecenderungan yang positif. Dari pertama beraktivitas kemudian mendapatkan hasil yang banyak, itu kecenderungan yang positif. Artinya masih dalam kerangka ibadah. Nah, jadi qillatul roghbah bukan hanya semata untuk dunia saja. Yang dimaksud zuhud ini kita rengkuh, kita ambil dunianya untuk bekal kelak di akhirat. Nah, itu yang dimaksud qillatul roghbah. Berarti bukan maksudnya sedikit mengambilnya, sedikit mengambil hasilnya, harus banyak karena dunia itu sebagai mazra'atul akhirah. Jadi ladang agar kita kelak panen di akhirat. Jadi az-zuhd itu qillatul roghbati fi syai'i aw anhu. Jadi sedikit keinginan. Maksudnya cinta banget kepada dunia itu sedikit. Tetapi harus diperbanyak. Agar apa? Agar menjadi ladang atau sawah kita. Suatu saat kita akan memetik bukan hanya di dunia saja, tetapi harapannya kita memetik hasilnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Babuz zuhdi wal wara'. An Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwan Nu'man bi asba'ihi ila udunaihi innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi. Ini dari Nu'man bin Bashir. Saya pernah, jadi kata Nu'man, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yaqul wa ahwan. Jadi ketika Rasulullah bersabda, Nu'man ini mengangkat kedua jari telunjuknya. Jadi Nu'man itu mengangkat kedua jarinya begini. Jadi wa ahwa an-Nu'man bi asba'ihi ila udunai. Jadi ngangkat begini ya. Begini. Nah, begini. Jadi mengangkat ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubhat faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Di antara halal dan haram itu ada mushtabihat. Jadi yang halal jelas, terang, dan sesungguhnya yang haram juga terang. Wa bainahuma mushtabihat, ada di antara ini. Jadi di antara halal dan haram ini yang mushtabihat itu di sini. Mushtabihat itu ada di situ. Wa bainahuma mustabihat, antara halal dan haram itu ada mustabihat. Mustabihat itu yang remang-remang. Jadi la ya'lamuhunna katsirun minan nas, bahkan yang remang-remang itu kebanyakan manusia itu tidak tahu. Faman ittaqa syubhat faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang meninggalkan barang syubhat, maka dia membersihkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang tergelincir kepada barang syubhat, maka dia jatuh ke dalam keharaman. Contohnya, karroi yar'a haulal himam. Jadi biasanya seorang penggembala itu
dia itu menggembala misalkan menggembala kambing. Jadi misalkan menggembala kambing. Haulal hima. Hima itu wilayah terlarang. Wilayah di mana kambing tidak boleh memakan rumput dari wilayah itu. Jadi misalkan ada setiap tempat itu wilayah yang dikasih pagar. Yushiku ayyaqafi. Jadi kambingnya itu jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat ke tempat yang terlarang. Jadi bahkan masuk saja tidak boleh, apalagi jadi mendekatnya itu nggak boleh, apalagi masuk. Jadi gitu. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyaqafi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasannya setiap raja, setiap kerajaan, bahkan setiap daerah, setiap rumah itu kan ada wilayah terlarang. Orang luar tidak boleh masuk. Atau bisa disebut apa namanya? Privasi. Private. Ala wa inna himallahu maharimu. Sesungguhnya wilayah terlarangnya Allah itu yang diharamkan. Ya. Ketahuilah sesungguhnya wilayah terlarangnya Allah itu yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ada wa hiyal qalbu. Nah, jadi kan tadi ada halal, ada haram, jelas. Yang di tengah-tengah yang remang-remang itu mustabihat. Jadi yang remang-remang. Jadi bahkan kita menghukumi jangan-jangan itu boleh, jangan-jangan halal, jangan-jangan haram. Itu namanya mustabihat. Ya, itu mustabihat di antara halal dan haram. Mendekati yang mustabihat itu dilarang. Kalau kita sudah dekat kepada yang remang-remang akhirnya bisa terjerumus ke keharaman. Jadi setiap tempat, bahkan setiap raja, kerajaan, setiap negara itu punya tempat terlarang. Tempat terlarangnya Allah itu yang diharamkan. Ketahuilah, dan sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu benar, maka seluruh badannya akan benar. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu salah atau buruk, maka seluruh badannya akan menjadi buruk. Apa itu? Ada wahyal qalb, itu adalah hati. Jadi kalau hatinya buruk, seluruh badannya akan buruk. Saya mau niat nipu orang itu, saya mau niat nipu. Jadi dia punya rencana, saya mau nipu biar saya punya keuntungan yang banyak. Hatinya ya, lama-lama kakinya melangkah, tangannya juga, pikirannya juga. Nah, jadi di hati itu jangan dimasukkan penyakit, jangan dimasukkan niat buruk. Jadi cukup di dalam pikiran, mentoknya ya. Jangan dimasukkan di sini. Kalau ini sudah masuk di sini, itu pasti anggota badannya ikut buruk. Jadi kalau ini benar bersih, maka anggota badan bersih. Kalau ini buruk, maka anggota badan ikut-ikutan buruk. Jadi kadang orang galau, orang banyak pikiran, itu kan karena ini. Ya. Jadi kalau ada sesuatu keadaan yang di luar kita atau bahkan di dalam diri kita, di sekitar kita, di keluarga kita, yang tidak mengenakan kita pasti akan menjadi sesak, sempit kan? Jadi bukan hanya penyakit, sempit. Ini tolak. Jadi tolak dia. Untuk bisa seperti ini harus dibiasakan. Karena kalau kita tidak membiasakan, dia menggumpal penyakitnya di sini. Akhirnya kepikiran, akhirnya ke anggota badan sakit, semangat hidup nggak ada, yang ada putus asa. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu. Apa? Wala tafrahu bima atakum. Jadi jangan berputus asa. Jangan berputus asa terhadap sesuatu yang lalu, terhadap sesuatu yang luput dari kalian. Dan juga wala tafrahu, jangan terlalu senang bima atakum. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang datang sekarang,
atau yang akan datang, dan itu menggembirakan kita. Salah satu untuk bisa kita selamat dari hal yang buruk adalah apa? Bersyukur saja. Jadi bersyukurnya alhamdulillah. Kemudian tindakannya teruslah kasih. Jadi dengan apa yang dikasih Allah itu yang menggembirakan kita, faktakan dengan tindakan kita. Mau ada kesulitan dari luar, maka tolak. Nah, ketika sampai kepikiran, baru kita mikir bagaimana caranya menyelesaikan. Jadi harus ditolak jadi harus ditransfer ke otak kita. Biar mikir caranya menyelesaikan ini bagaimana. Kontrakan bisa lunas, bisa tuntas bagaimana. Angsuran bisa tuntas bagaimana, kan begitu. Orang yang tidak bisa mengatasi masalah karena mengendapkan. Jadi dia tetap di sini, tetap di hati. Tidak ditransfer ke pikiran. Maka ketika belum terbiasa, ketika susah dan sempit sampai sesak nafas, maka salah satunya sholat. Jadi mendinginkannya dengan sholat. Jadi sholat wajib. Jadi kalau mau ditambah, sholat sunnah. Itu sumber penyakitnya bisa jadi sumbernya dari hati kita. Apa itu adalah respon terhadap keadaan yang tidak menyenangkan kita. Sudah dipendem sih, sampai benci ke orang dipendem. Itu kan menyimpan penyakit di sini. Jadi kalau dibenci orang biarin aja. Jadi jangan sampai dipendam, jangan sampai membalas dengan penyakit lain. Pasti orang yang seperti itu bawaannya, kelihatan dari fisiknya itu tidak akan cerah dia. Pasti butak dia, apa namanya? Gelap, ya. Jadi ketika sampai kepikiran, akhirnya mikir terus. Memikirkannya bukan memikirkan bagaimana cara menyelesaikan, memikirkannya penyakitnya. Yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. Bukan bagaimana caranya bisa lunas, bisa terbayar, bisa semuanya selesai. Nah, jadi penyakit jangan disimpan di dalam hati, harus dikeluarkan. Kemudian ketika ditransfer ke pikiran kita, maka yang ada adalah solusinya. Jadi ketika sudah dipikirkan, baru tindakan dengan tangan, kaki, terus sampai semuanya selesai. Yang penting penyakitnya jangan disimpan di dalam hati. Kalau disimpan di dalam hati yang namanya qalbun, kalau penyakit disimpan di dalam hati yang namanya qalbun itu kan yataqallab. Datal yamini badatas shimal. Jadi dia itu bergerak, berbolak-balik ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kalau penyakit tidak cepat dikeluarkan, maka yang ada adalah timbul keburukan baru. Saya balas dendam aja begitu. Menyebar fitnah. Itu seperti itu. Jadi jangan lama-lama. Karena hati yang ditakutkan dia membalik, bukan positif, akhirnya menjadi buruk. Ya ketika dia bisa membalas dan menyenangkan dia. Kalau dia kalah misalnya, yang namanya orang bertengkar itu nggak ada yang menang, semuanya kalah. Itu seperti itu. Mumpung ini belum berbalik ke kanan ke kiri, maka buang dulu. Saya belum terbiasa latihan, harus melatih diri. Karena idza sholahat sholahal jasad. Kalau hati benar berarti anggota badan yang lain akan benar. Wa idza fasadat fasadal jasad. Kalau ini rusak hatinya, maka anggota badan yang lain akan rusak. Ini kalau dipraktekkan selama seminggu saja itu bagus. Kalau praktek selama seminggu ini, itu sudah bagus. Apalagi terus kita melatih. Ketika hatinya bersih dan berusaha kita buang penyakit. Jadi kalau memang tidak bisa membuang, maka bantulah dengan istighfar. Susah membuang, susah memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Udah istighfar aja. Astagfirullahaladzim wa atubu atau astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Jadi meminta ampun
untuk kedua orang tua kita, yang pertama untuk kita juga, kemudian untuk orang yang punya hak dan kewajiban terhadap kita. Kalau kita punya hak, ya cepat hak itu disampaikan ke orang. Jadi kalau punya kewajiban ya sama juga. Orang punya hak dan kewajiban, semuanya dimintakan ampun. Kalau kita susah, jadi kalau kita susah membuang itu, ya karena orang yang seperti itu harus banyak latihan. Terus seperti itu. Ketika sudah terbuang semua, maka yang ada adalah ketenangan. Karena pasti orang mencari ketenangan. Pasti itu. Mau di ujung manapun. Karena itulah yang tempat rekreasi yang sesungguhnya itu. Jadi yang tempat rekreasi yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Jadi kalau orang udah tidak tenang, mau sempit, dia tetap karena punya tanggungan atau punya hal lain, atau punya problem, mau lari ke laut, tempat rekreasi tetap akan sempit. Pasti setelah selesai dia akan kembali lagi. Nah, rekreasi yang sesungguhnya adalah yang ada di dalam hati kita. Itu namanya rekreasi. Jadi rauhu wa raihan, jadi tenang, istirahat yang sesungguhnya. Sehingga mau di mana saja, mau ada problem tetap teratasi. Nah, itu seperti itu. Kalaupun memang tidak kuat, maka meminta ampun, istighfar. Ini berkaitan dengan qalbu, hati. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinari wad dirhami wal qatifah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Akhrajahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah budak dinar, budak dirham, dan budak pakaian-pakaian yang bagus. Al-qatifah itu biasanya pakaian yang bagus itu pakaian yang terbuat dari kulit, entah kulit binatang, biasanya yang berbulu-bulu. Al-qatifah. In u'tiya, jika dia dikasih rodiya, dia senang. Jadi ketika dia dikasih senang, dia akan ridho. Wa in lam yu'ta lam yardo. Ketika dia tidak diberi senang, maka dia tidak ridho. Nah, ini berkaitan dengan abdud dinar. Siapa yang tadi, yang berkaitan dengan orang yang bekerja. Orang yang bekerja menghasilkan uang banyak. Uang banyaknya tidak masalah. Yang masalah adalah budaknya. Sampai waktu kita diperbudak, sampai kita lupa ibadah. Nah, yang celaka itu adalah abdud dinar, yaitu abdud dinar dan dirham atau barang-barang yang mewah. Itu. Jangan boleh kita membeli barang yang bagus kalau memang kita mampu. Mobil yang bagus tidak apa-apa. Tapi jangan lupa, jangan diperbudak. Jangan diperumit dengan itu. Karena pasti kita akan rugi. Nah, jadi ini celaka hamba dinar dan hamba dirham dan hamba pakaian-pakaian yang bagus. Biasanya kalau orang sudah menjadi budak, kalau dia diberi senang, pasti dia senang. Kalau dia dikasih senang. Jadi in u'tiya, jika dia dikasih maka dia akan senang, akan ridho. Kalau tidak dikasih, pasti dia akan susah. Itu yang namanya budak. Jadi celakanya itu perbudakannya. Jangan sampai kita menjadi budak. Mau beli mobil, motor atau pakaian yang bagus selama kita senang, asalkan jangan diperbudak dengan itu. Jangan condong yang tadi, jangan condong ke kiri. Jadi boleh, misalkan harta banyak boleh, asalkan ibadahnya jangan lupa. Boleh kaya, orang Islam itu harus kaya, harus kuat. Karena ketika orang Islam atau orang beriman itu lemah, maka dia akan dijajah oleh umat lainnya. Maka harus kaya. Kekayaannya bukan menjadikan dia budak, ya, bukan menjadikan dia budak, karena di sini ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah. Biasanya seorang budak itu lemah dia. Jadi kalau dia diberi yang bagus, yang enak, pasti dia senang. Kalau tidak dikasih, pasti dia akan mengeluh. Lam yardu atau tidak itu ya. Maksudnya di sini bukan berkaitan berarti orang yang mencari harta banyak itu nggak boleh, enggak. Boleh saja. Tetapi jangan menjadi hamba, jangan diperumit dengan itu, ya, seperti itu. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibayya
Faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadir as-subah wa idza asbahta fala tantadir al-masa wa khudh min sihatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qol, jadi dari Ibnu Umar berkata, akhoda Rasulullah bimang kibayya. Suatu hari Rasulullah itu memegang dua pundakku, maksudnya pundak Ibnu Umar. Lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian di dunia, jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing. Karena hidup kita di dunia hanya sementara, ya paling berapa tahun? 60 tahun? 53 tahun? Paling mentok berapa? Berapa puluh tahun? Ini berapa? 62 tahun. Jadi jadilah kalian di dunia orang yang asing, atau abiri sabin, atau orang yang numpang lewat, seperti penyeberang jalan. Dunia itu sementara. Manfaatkan umurmu benar-benar untuk sesuatu yang menjadi bekal kelak di akhirat. Wa kana Ibnu Umar yaqul, jadi adalah Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantadir as-subah wa idza asbahta fala tantadir al-masa wa khudh min sihatika li saqamik wa min hayatika li mautik. Jadi jika kalian berada di waktu sore, jadi kalau tadi sore, fala tantadir as-subah, ketika kalian diberi hidup waktu sore, maka jangan menunggu pagi untuk berbuat baik. Wa idza asbahta fala tantadir masa, dan jika kalian berada di pagi hari, jangan menunggu sore. Wa khudh min sihatika li saqamik wa min hayatik li mautik, maka persiapkan, pergunakan kesehatanmu sebelum datang sakitmu, dan pergunakanlah hidupmu sebelum datang matimu. Ya, karena hidup itu hanya berapa puluh tahun saja, maka benar-benar dipergunakan. Jadi perbanyaklah misalkan dunianya, perbanyaklah misalkan hartanya, asal dia menjadi apa? Menjadi ladang apa? Ladang akhirat kita. Jadi kalau kita tanam di dunia, insya Allah kita akan panen banyak di akhirat kelak. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan menunggu surga entar. Jadikanlah dunia ini menjadi surgamu. Maka persiapkanlah sehatmu, pergunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu, dan pergunakanlah hidupmu sebelum datang mati.